Halo anak-anak, jumpa lagi. Kita akan belajar KKA dengan topik konsep kecerdasan artifisial bersama Pak Ferry. Iya, ketemu lagi nih sama Pak Ferry nih di jam terakhir ya. Hari ini jam terakhir di pelajaran yang menjadi pelajaran favorit kita, pelajaran baru, yaitu KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Sebelum kita mulai nih, biar semangat nih belajarnya, biar belajarnya nanti masuk ke dalam otak kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk semuanya berdiri dulu. Oke. Kita akan melakukan bukan tepuk ya, gerak 8 profil lulusan. Rofa dipimpin sama Rofa, teman-temannya satu kelas. Teriak 8 profil lulusan gitu ya Pak ya. 1, 2, 3, yuk. 8 profil lulusan beriman. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar 4 hal yang merupakan berpikirnya komputer. Ya, komputer juga mikir 4 hal ini. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Oke, belajar KKA, dekomposisi, algoritma, kenal pola, abstraksi. Oke, dekomposisi itu, coba Mas Iman, dekomposisi itu artinya apa? Kemarin kita sudah ngasih contoh, mindahin buku banyak, tidak mungkin kan dibawa semua ke dalam lemari, makanya harus sedikit demi sedikit. Berarti kalau gitu dekomposisi itu apa Mas Iman? Memecah masalah besar menjadi kecil. Biar apa Mbak Ica? Biar apa? Kok masalah besar itu kok dipecah jadi kecil tuh biar apa sih? Nah, biar cepat selesai, pinter. Tepuk tangan dong buat kelompok Samsung. Nah, gitu ya. Kalau berani menjawab, berani berpendapat, pasti dapat poin dari Pak Ferry. Poinnya kapan Pak diberikan? Nanti pasti ada hadiah sendiri bagi yang sering jawab, sering berpendapat, Oke. Nah, yang kedua kemarin kita juga sudah mempraktekkan yang namanya robot pakai programmer, di mana robot itu hanya bisa berjalan, hanya bisa melakukan pekerjaannya kalau ada yang memprogramnya. Nah, kemarin ada latihan kita dari masing-masing kelompok, ada yang jadi robot, kemudian ada yang jadi programmernya. Programmernya membuat apa coba? Membuat arahan, membuat perintah. Ngedol, ngalor, mandat, kiri, kanan, gitu kan ya. Nah, itu tugasnya programmer. Kalau programmernya salah membuat perintah, kira-kira robotnya bagaimana? Bingung. Error. Robotnya diem aja gitu ya. Ayo cepetan, ayo gitu ya. Nah, itu kalau programmernya salah bikin perintah. Nah, tapi kemarin alhamdulillah robotnya sukses sampai bisa mengambil pekerjaannya, yaitu mengambil buku ya, ditaruh di meja. Nah, itu sudah melewati rintangan-rintangan yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita masuk pelajaran baru nih. Kalau kita kemarin sudah belajar berpikir komputasional, sekarang kita akan mempelajari apa sih itu AI. Wah, kita sering ngomong nih, AI, wah keren. Kayak seorang Inggris ya, AI, padahal AI, gitu ya. Ngomongnya AI boleh Pak? Boleh, biar keren. AI itu singkatannya AI itu singkatannya Artificial Intelligence. Iya. Jadi ngomongnya agak dipeletot-peletot ini. Artificial Intelligence. Wow, gitu ya. Iya, jadi kayak wong Eropa ya. Artificial Intelligence.
Artificial itu artinya buatan, ya, ya Sir ya. Artificial itu artinya buatan, intelligence itu artinya kecerdasan. Berarti kecerdasannya buatan, ndak asli. Siapa yang cerdas asli siapa? Manusia. Manusia cerdas asli karena prosesornya langsung dibuat oleh Allah ya. Asli ini ya, ngalang-ngalai komputer manapun ya kan. Gitu. Kalau kita melatihnya. Kalau kita nggak melatih prosesor kita ya kita nggak cerdas gitu. Kalah sama mesin. Loh, kok mesin Pak? Iya, mesin ternyata ada yang cerdas, ada yang nggak cerdas. Kalau yang cerdas namanya smart machine, ya, smart machine. Kalau yang nggak cerdas namanya non-smart machine. Jangan dibilang stupid mesin ya. Oh, kalau nggak cerdas namanya mesin goblok Pak berarti Pak. Jangan, mesin nggak ada yang goblok ya. Mesin pinter-pinter ya. Tapi lebih pinter yang bikin mesin, yang bikinnya. Tuh lebih pinter. Berarti manusia lebih pinter dari mesin. Jangan mau dibodoh-bodohi mesin gitu. Justru kita yang memperbodoh mesin gitu ya. Nah, ada ngomong-ngomong soal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manusia. Apa pekerjaan rumah? Pekerjaan manusia sehari-hari. Apa contohnya pekerjaan manusia sehari-hari? Ngerjain OPR. Ya, itu kalian ya. Nah, Pak, ngerjain OPR. Itu kan pekerjaan saya, Pak, sebagai murid. Iya. Nah, makanya karena PR-nya susah-susah, saya mau minta bantuannya si AI, Pak. Nah, gitu ya. Maka dari situ si AI akan ngasih tahu jawabannya, Pak. Wah, itu. Apalagi sekarang sudah canggih ya. Mungkin di HP kalian sudah ada AI-nya. Yaitu Gemini, ChatGPT, Google Assistant. Oh, tahu berarti ya. Nah, pernah memanfaatkan ya. Nah, di sini kan ada yang bawa HP kan ya. Nah, itu nanti kita coba memanfaatkan yang namanya AI itu. Tapi sebelum kita mencoba itu, kalian harus tahu dulu apa sih kecerdasan artifisial itu artinya? Apa tadi? Apa kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermudah, biar ndak bulat, biar ndak bingung. Intinya AI itu alat canggih Pak, alat cerdas, alat pinter yang fungsinya untuk nolongin manusia. Gitu aja jawabnya ya. Pak, kalau tak jawab ini gimana? Mesin pinter, canggih yang bisa membantu manusia Pak. Boleh. Jadi AI itu bentuknya mesin. Mesin dalam bayangan kalian apa coba? Dalam bayangan kalian mesin itu kayak apa? Ya Bin, Kevin, mesin dalam bayanganmu itu kayak apa kira-kira? Kayak sepeda motor Pak, brum 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 brum, itu mesin ya? Mesin. Kayak diesel, kayak penghancur padi. Kayak apa lagi mesin? Hah? Saya tanya, HP mesin atau bukan? Mesin. Remote? Mesin ya? Mesin. Lampu? Mesin. Mesin semua dong berarti. Apa yang enggak mesin? Manusia. Hah? Manusia. Jadi mesin cerdas itu dia bisa mikir. Sementara mesin tidak cerdas, dia tidak bisa mikir. Ingat, mikirnya mesin cerdas ada 4. Coba, apa aja? Iya, 4 hal ini yang dilakukan oleh mesin cerdas.
Dan mesin paling cerdas adalah komputer. Karena komputer ini bisa menjadi mesin bagi mesin-mesin cerdas lainnya. Bahkan mesin tidak cerdas. Sekarang tugas kalian, setiap kelompok akan membedakan mana sih yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin tidak cerdas. Ketua kelompok maju ke depan. Kelompok iPhone. Kami dari kelompok iPhone. Kami akan mempresentasikan hasil kerja lembar kami. Mesin cerdas, yaitu pertama, kamus Inggris. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok iPhone. Jadi kalian sudah tahu bedanya yang mesin cerdas dengan mesin tidak cerdas. Berarti kalian sudah tahu arti dari kecerdasan buatan. Ingat, mereka semua buatan. Ya, mereka semua ini buatan. Ini yang dinamakan artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Buatan siapa? Manusia. Buat apa? Ya, buat membantu pekerjaan manusia. Oke, nah, itu pelajaran kita hari ini terkait kecerdasan buatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan praktek nih membuat mesin cerdas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu biar ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita seterusnya ya. Silakan ketua kelas maju ke depan. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siapkan doa. Doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, hari ini pertemuan kedua setelah kemarin kita sudah belajar terkait mesin cerdas dan mesin. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran apa KKA hari ini, yuk kita tepuk KKA dulu. Masih ingat ya? Tepuk KKA. Dekomposisi, algoritma, oke, silakan dikeluarkan. Nah, kemarin masih ingat belajar apa kita? Mesin cerdas dan non cerdas. Kemarin setiap kelompok sudah gantian menjelaskan, mempresentasikan apa sih bedanya mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Ini sudah buktinya kalian sudah membedakannya. Nah, saya tanya lagi nih, kira-kira apa nih bedanya mesin yang cerdas sama yang tidak cerdas? Ayo, siapa yang bisa? Bisa berpikir tanpa dikendalikan manusia. Mesin cerdas itu bisa berpikir sendiri tanpa harus dikendalikan manusia. Apa yang mereka butuhkan berarti? Sehingga mereka bisa berpikir. Data-data. Ya, data-data atau informasi yang diberikan kepada mereka. Contohnya ini. Contohnya chatbot. Chatbot ini adalah salah satu mesin cerdas atau AI ya, dalam bentuk chat. Nah, kalian tahu chat ya? Chat itu ya pesan. Pesan seperti pada WA dan sebagainya. Kalau di WA juga ada chatbotnya.
namanya meta. Nah, dia akan bisa berpikir, ya, dia bisa ngasih solusi, ngasih jawaban kalau data-data yang diberikan ke dia benar. Nah, hari ini kita akan menjadi mesin cerdas itu. Kemarin kita janji nih, Pak, apakah ada yang jadi robot hari ini? Ada. Nanti perwakilan setiap kelompok akan menjadi robot cerdas dan menjadi robot tidak siap. Jadi apa, Pak? Robot cerdas. Nah, kita akan menjadi robot yang bisa menebak buah. Robot penebak buah. Nah, satunya nanti robot hitung. Robot hitung berarti apa? Robot hitung berarti apa? Kalkulator. Nah, robot kalkulator. Nah, coba sekarang siapa yang sukarela, yang berkeinginan menjadi robot penebak buah? Ayo, siapa? Sebelum saya tunjuk. Oke, Nadia jadi robot penebak buah. Ayo maju. Maju, silakan maju dulu. Teman kalian Nadia akan menjadi robot penebak buah nih. Kayak apa itu robotnya ya, Pak? Ini jadi robot penebak buah. Oke. Tolong dibantu Eka. Eka nanti yang memperalat robotnya. Wah, yang memanfaatkan robotnya. Silakan maju Eka. Eka maju dulu, jejer dulu di sini. Nah, yang jadi robot kalkulator. Rifat, yuk. Ayo Rifat jadi robot kalkulator. Nah, yang sekarang yang jadi penggunanya. Kevin, yuk Kevin. Oke. Nah, pas ya, semua perwakilan kelompok sudah ada di sini ya. Nah, agak ke sana terus. Nah, sudah. Kedua robot ini nanti kita akan uji. Nah, robot kalkulator maupun robot penebak buah nanti akan kita uji. Akan kita lihat mana yang lebih cerdas. Nah, siapa yang cerdas berarti? Robot penebak buah cerdas dia kan? Sebagai mesin Nah, sementara robot kalkulator sebagai mesin non. Nah, oke, sekarang kita mulai dulu dari robot kalkulator. Mas Kevin, silakan ditanyai berapa tambah berapa, terserah kamu sudah. Silakan ditanyai robotnya. Dipencet dulu hidungnya. Nah, hidup kan ya, hidup. Nah. Yuk. Oke. 10 tambah 5, 15. Oke. 56. Oke, sudah. Ya, sudah, terima kasih. Sudah ya. Robot kalkulatornya sudah jawab dan jawabannya betul. Nah, sekarang kita akan coba robot penebak buah. Silakan ditunjukkan buah itu ke robotnya. Ya. Dipencet dulu, pencet dulu hidungnya. Nah, biar nyala robotnya. Turit. Nah, tunjuknya ke depan ya, ke teman-temannya nunjuknya. Nah, apel katanya robotnya, betul ya? Oke, apel ini kata robotnya. Nah, tunjukkan buah yang lain. Robotnya nebak jeruk. Nah, tunjukkan buah yang lain lagi. Apel hijau. Gitu ya. Nah, sudah berarti. Nah, teman-teman, tadi ada robot kalkulator yang sudah menghitung apa yang diperintahkan ke dia. Kira-kira kenapa kok disebut tidak cerdas? Kenapa, Zara? Karena sudah diprogram oleh manusia dan hasilnya sudah ada di dalam mesinnya gitu ya. Dia tidak mikir lagi
Karena apa yang kita perintahkan ke dia, apa yang kita minta, robotnya sudah langsung jawab karena sudah ada hitung-hitungannya di dalamnya. Gitu ya. Beda dengan robot penebak buah tadi. Ketika dia ditanyai ini buah apa, robotnya jawab apel. Dan itu betul. Ketika dia dikasih yang gambar seperti ini, dia jawab apel hijau. Nah, kenapa kok bisa jawab apel hijau? Karena robotnya sudah mengenali pola sebelumnya, yaitu bentuk buah apel ini. Dia proses sama robotnya, dia pelajari itu, dia terima dalam sistemnya, sehingga dia ketika ditanyai buah yang lain yang mirip dengan ini, maka dia akan menjawab, oh itu apel hijau. Itulah yang namanya AI. Dia bisa belajar, dia bisa menebak tergantung pola atau data yang diberikan kepada dia. Gitu ya. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Di papan tulis ini gambarnya apa ya kira-kira? Oh iya. Gambarnya robot penyiram tanaman. Dia cerdas apa non cerdas? Ada yang tahu kenapa kok cerdas? Dia bisa melakukan perbuatan seperti layaknya manusia. Dia kok bisa nyiram dan tahu cara nyiramnya seperti itu, kenapa? Nah, dia sudah mempelajari polanya, gitu ya. Nah, terus ada lagi nih video tentang robot pemetik buah. Kenapa dia bisa metik buah? Dia sudah melajari dan dia bisa memilih buah mana yang baik dan tidak baik, gitu ya. Itu adalah contoh AI. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan lembar kerja kelompok yang isinya tentang robot. Robot apa, Pak? Robot pemetik buah. Kalau tadi robot penebak buah, sekarang bayangkan nih di dusun Melambing, wah, kan banyak kebun. Banyak kebun buah, kebun duren, kebun pisang, kebun paya, gitu kan ya. Nah, bayangkan kalau robot itu ditaruh di kebun. Ditaruh di kebun. Waktunya musim panen, dia akan bergerak sendiri. Wit, wit, gitu ya. Dia akan mencari buah. Mana buah yang sehat, yang tidak ada penyakitnya, dan mana buah yang ada penyakitnya. Dia bisa milih itu. Nah, itu yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan didiskusikan kelompok Samsung, kelompok Vivo, kelompok iPhone, dan kelompok Oppo. Silakan ini Rifat. Ditulis anggotanya dulu, nama kelompoknya ditulis dulu, dan silakan dijawab di bagian bawahnya.
Silakan. Dari kelompok Vivo, apa hasil diskusi kalian terkait kasus robot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vivo akan menjelaskan tentang robot pemetik buah. Soal pertama, tuliskan apa saja 3 manfaat alat tersebut bagi para petani buah di desa kita. Ya, manfaat robot yang bisa membedakan mana buah jelek dan buah bagus ya. Ya, Oke, apa aja manfaatnya? bisa lebih cepat memanen buah. 2. Bisa memilih buah yang tidak sehat dan sehat. 3. Bisa memilih kualitas buah yang lebih baik. Oke, terus pertanyaan kedua. Soal kedua, bagaimana alat tersebut bekerja sehingga bisa membantu para petani? Bagaimana alat canggih tersebut bekerja sehingga bisa membantu petani? Kayak tadi Nadia yang maju menjadi robot pembeda buah ya. Ya, Nah, dia dikasih apa dulu? karena mereka sudah diprogram oleh manusia Programnya dalam bentuk apa? dalam bentuk Dikasih apa dulu berarti itu? data-data. Nah, dia dikenalkan dulu dengan data-data gitu Ya. ya. Oke, terus yang ketiga. Soal nomor 3, apa bahayanya jika alat itu salah mengenali penyakit buah? Oke, gantian yang jawab. Coba Eka yang jawab. Apa bahayanya jika alat itu salah dalam mengenali buah? Bisa menurunkan kualitas buah dan membuat manusia Error mungkin ya? Ya, error. Error. Kenapa error? Data yang diberikan ke Kurang. robot itu Kurang. kurang lengkap atau salah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Vivo. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cara kerja robot pemetik buah atau cara kerja AI atau mesin Nah, kira-kira nih menurut kalian selain robot pemetik buah, robot pembeda buah, robot pemilih buah, kira-kira yang bisa dipasang di desa kita ini alat-alat canggih seperti apa menurut kalian? Selain robot, selain tentang milih buah, apa kira-kira? menyiram tanaman. Robot penyiram tanaman, oke. Berarti tahu ya kapan tanaman harus disiram gitu ya. Nah, kalau misalkan ketika musim hujan nih, robotnya malah bekerja. Tapi ketika musim kemarau yang butuh nyiram malah tidak bekerja. Itu apa yang terjadi? Error, berarti kan tanamannya mati. Kenapa kok robot itu bisa error? Kalau bisa hujan kerja, Nah, tapi kalau musim kemarau nggak kerja. karena dia tidak dilatih untuk menyiram tanaman pada waktu yang tepat. Tuh. Melatih robot juga perlu. Bentuk melatihnya dengan memberikan dia data-data dan pola agar dia bisa bekerja secara maksimal, gitu ya. Nah, sama kayak kalian memanfaatkan AI chatbot, misalnya memanfaatkan Gemini. Kalau kalian cuma minta tolong buatkan saya surat atau tolong buatkan saya puisi gitu aja, maka dia akan hanya memberikan puisi yang ngawur, yang acak, yang kadang tidak sesuai dengan permintaan kita. Loh, kok kayak gini sih puisinya Gemini? Nah, tapi kalau kalian mintanya lengkap, tolong buatkan saya puisi tentang persahabatan. Nah, pasti dia akan ngasih contoh puisi tentang persahabatan. Seperti itu ya. Itu cara melatih AI. Nah, sekarang kita akan coba menguji kemampuan kalian setelah belajar AI. Disiapkan HP-nya.